Kata Rasul SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ujungnya ucapan yang ia ucapkan oleh lisannya di akhir ayatnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Sebuah kalimat yang agung, yang dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala merasa tersanjung. Ketika seseorang baru melafalkannya saja, melafalkan kalimat la ilaha illallah, itu membuat Allah Subhanahu wa taala tersanjung. Terlebih lagi ketika kalimat tersebut menjadi jiwa dan pengamalan serta kompas dalam kehidupan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur terhatur pada Allah Rabbul Ghafur. Di tanggal ke-18 bulan Juni, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita rangkaian beragam nikmat yang tidak terhingga. Yang terasa oleh kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik, ketetapan di dalam menapaki kebaikan-kebaikan, mudah dalam melakukan hal yang baik, mudah dalam melakukan ibadah adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat atau yang mestinya kita syukuri. Semoga hadirnya kita di tempat ini merupakan bagian dari wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah menggantinya dengan nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah indikator yang harus kita jadikan sebagai bagian evaluasi tentang bagaimana kita berkomitmen terhadap kalimat tauhid atau la ilaha illallah. Kata Rasul SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ujungnya ucapan yang ia ucapkan oleh lisannya di akhir ayatnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Sebuah kalimat yang agung, yang dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala merasa tersanjung. Ketika seseorang baru melafalkannya saja, melafalkan kalimat la ilaha illallah, itu membuat Allah Subhanahu wa taala tersanjung. Terlebih lagi ketika kalimat tersebut menjadi jiwa dan pengamalan serta kompas dalam kehidupan kita. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada sosok yang diharapkan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi, niat, orientasi dan tujuan di dalam melakukan segala sesuatu kecuali karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang ditakuti, ya, murkanya selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dengan hal ini luar biasa menjadi bahan tersanjungnya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kalimat la ilaha illallah kita. Bahkan di dalam kalimat yang lain, ikhwatu iman rahimakumullah, la ilaha illallah bukan hanya zikir yang harus kita dawamkan, namun ternyata Rasulullah SAW sangat pernah menjelaskan, Allah sangat suka ketika seorang hamba yang ketika sakitnya di antara zikir-zikir yang dilafalkan adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi masya Allah, ya, kami orang menuju
karaos naon gitu nya, gaduh panyawat karaos naon. Salah satu zikir yang Allah Subhanahu wa taala paling suka mendengar dari seorang hamba yang sedang sakit adalah lafal kalimat tauhid. Daripada aral subhana rasulullah atau nabi merajuk dengan lafal-lafal yang lain, maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Ada sebuah kalimat yang harus kita ucapkan gitu kan ya, ketika sedang merasakan sakit. Salah satunya lafaz apa? La ilaha illallah. Masya Allah. Itu dari segi lafal saja. Belum lagi ketika lafal tersebut menjadi jiwa di dalam kehidupan kita, Pak. Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana tanda la ilaha illallah jiwa dalam kehidupan kita, Pak? Minimalnya ketika kita memiliki 3 hal. Jadi realisasi dari lafaz la ilaha illallah terlihat dari 3 hal, Pak. Yang pertama, ketika seorang mukmin, seorang muslim mempunyai qasdul hayat yang benar. Apa itu qasdul hayat? Qasdul hayat itu tujuan hidup yang benar. Masya Allah nih, Pak. Tujuan hidup seorang mukmin mungkin sangat banyak, Pak. Dia hidup, beraktivitas, melakukan A, B, C untuk ini dan ini contohnya. Ya. Namun ada ternyata walaupun tujuan hidup manusia beragam, hanya ada satu tujuan hidup yang hakiki, Pak. Yang bisa menjadi kompas penuntun orang tersebut untuk benar dalam melakukan kehidupannya. Apa itu? Qasdul hayatnya Allah dan keridoannya. Ketika yang ia kejar adalah Allah dan keridoannya, maka akan menuntun hidupnya menjadi benar, Pak. Kalau tujuan hidupnya beragam, asal dia memiliki eksistensi diri, gitu kan ya, asal punya banyak harta, gitu kan, maka tujuan hidup itu mungkin akan menuntun manusia melakukan hal yang apapun akan dilakukan asal tercapai tujuannya. Wala'iyatubillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya seseorang ketika meresapi, ketika meyakini, kemudian menjadikan la ilaha illallah sebagai pedoman hidupnya, ruh jiwa di dalam kehidupannya, maka salah satu tolok ukurnya, tandanya dia mempunyai qasdul hayat, tujuan hidup yang hakiki dan benar, Pak. Apa itu? Allahu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sanes peryogi gitu kan ya, midamal iya, melakukan ini, melakukan itu. Tapi tahu kalau melakukan ini dan itu, kendati pun memberikan hal yang sangat banyak, hal yang menguntungkan, tetapi dengan melakukan itu Allah menjadi jauh dari kita, ia tinggalkan. Nah, inilah ya implementasi atau realisasi dari seseorang itu meyakini la ilaha illallah, dia akan memiliki qasdul hayat atau tujuan hidup yang benar. Ya, menjadi orientasinya, tujuannya adalah bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang ia lakukan. Masya Allah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Mungkin sangat masyhur ya cerita tentang sosok mulia bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, sosok orang yang luar biasa, Pak, terkenal dengan kejamnya sebelum dia masuk Islam. Bahkan ada satu tempat di atas bukit, gitu kan? Suatu tempat di atas bukit yang sering ia jadikan sebagai wahana untuk menyalurkan hobinya. Hobi nate gelut, Pak, gitu kan ya, bahkan tidak pernah terkalahkan. Jadi suatu ketika hanya dengan satu ayat yang bisa membimbing ia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah seluruh tujuan hidupnya. Nah, inilah bagaimana luar biasanya ketika seseorang sudah menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, ridho Allah yang ia kejar, murka Allah yang ia jauhi, maka akan bisa merubah bagaimana dia melakukan kehidupan. Masya Allah, ikhwati iman rahimakumullah. Bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ya, inna rahmati sabaqat ghadabi, Pak. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului
murkaku. Bahkan di dalam redaksi yang lain, inna rahmati ghalabat ghadabi. Ketika seseorang dalam hidupnya itu terus-menerus memprioritaskan hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjauhkan dirinya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering melakukan hal-hal yang mendekatkan atau membuat Allah Subhanahu wa taala suka. Salah satunya seperti apa, Pak? Allah sangat suka sekali seorang hamba yang minimalnya melakukan 4 hal. Pertama, at-taqarrubu ilallahi bin nawafili ba'dal faraid. Ini untuk anak-anak remaja ya, Masya Allah. Lakukan 4 hal ini. At-taqarrubu ilallahi bin nawafili ba'dal faraid. Sesibuk apapun Ananda kuliah, sesibuk apapun Ananda bekerja, ingat, lakukan hal yang mendatangkan ridho dari Allah. Allah sangat ridho sekali seorang hamba yang seperti apa? Pertama, at-taqarrubu ilallahi bin nawafili ba'dal faraid. Orang yang berkomitmen memperhatikan amaliyah sunnat di samping amaliyah-amaliyah yang sifatnya wajib. Biasanya jiwa muda itu sering melakukan hal yang intinya, hal yang pokok, to the point saja. Tapi ternyata ketika ada seorang remaja yang punya concern, perhatian untuk menjaga hal-hal yang sifatnya sunat di samping hal-hal yang sifatnya wajib, ini luar biasa. Bahkan bisa jadi kuliah Ananda, bekerjanya Ananda, semua itu ada dalam bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk langkah-langkah ke depan yang Ananda tapaki. Ketika yang pertama, perhatian, concern terhadap amaliyah yang sifatnya sunat di samping amaliyah-amaliyah yang sifatnya wajib. Sebelum sholat subuh, datang awal, lakukan sholat 2 rakaat. Sesudah sholat duhur dan sebelum sholat duhur, tidak cukup dengan hanya melaksanakan sholat duhurnya saja. Melakukan qobliyah dan ba'diyah. Pun sama demikian dengan melakukan sholat maghrib. Tidak hanya cukup dengan sholat maghrib saja, tetapi sesudah sholat maghrib, melakukan amaliyah rawatib ba'diyah. Sholat isya pun sama demikian. Ba'da isya, tidak hanya lekum-lekum, leos dan yang lain sebagainya. Seseorang yang punya komitmen yang sangat kuat untuk mendatangkan atau untuk melakukan concern, perhatian untuk menjaga hal-hal yang mendatangkan cinta dari Allah, maka Allah akan membimbing kehidupan dirinya. Ini ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, ya, qiraatul Quran bitadabbur wat tafahum. Ketika membaca Al-Quran menjadi ruh atau kegiatan yang mewarnai aktivitas dirinya, Masya Allah. Sibuk belajar, sibuk kuliah, sibuk bekerja, tidak menyurutkan tertutupnya waktu untuk bertilawah Al-Quran. Maka Masya Allah, apapun yang menjadi wasilah Ananda melakukan aktivitas, ya, tetapi ketika kita masih punya concern terhadap tilawatul Quran, bisa jadi dengan hal itu pula mendatangkan cinta dari Allah dan Allah membimbing kehidupannya untuk lebih baik. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sama dengan kita. Kalau yang menjadi tujuan kita bagaimana agar Allah ridho, agar Allah suka, gitu kan? Agar Allah membimbing kita dan kita menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, pasti perhatian kita salah satunya tertuju terhadap hal-hal yang bisa mendatangkan cinta dari Allah. Tadi yang pertama apa katanya? Concern terhadap amalan yang sifatnya sunat, sesibuk apapun kita. Ya. Yang kedua, punya perhatian terhadap tilawatul Quran. Ya. Coba kita punya waktu yang konsisten. Ya. Siang sonten atanapi wengi mobilih rariweuh saat salat subuh contoh teh luangkan beberapa waktu tertentu untuk tilawatul Quran. Ternyata dengan membaca Al-Quran kita sedang melakukan blueprint atau kontrak dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, ikut campur, turut andil dalam aktivitas aku hari ini. Itu Masya Allah. Karena ternyata dengan tilawatul Quran adalah aktivitas yang sangat besar kemungkinan Allah setuju, ridho, bahkan cinta dengan apa yang kita lakukan. Sama demikian pula dengan amaliyah yang membuat kita concern, fokus, komitmen untuk menjaga amaliyah yang sifatnya sunnah. Bukan berarti
banyak waktu luang, tetapi sesudah sholat duhur, contohnya ketika kita sedang berada di tempat kerja kita, bukan berarti tidak butuh waktu istirahat yang lama, tetapi menyempatkan, meluangkan. Ba'da duhur, diam sejenak, kemudian kita zikir wirid, sesudah itu berdoa, kemudian melaksanakan rawatib ba'diyah zuhur, Masya Allah. Karena kita tahu betulnya, benarnya komitmen keimanan kita terhadap Allah, salah satunya terlihat dari kita menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Apa bahasa Arabnya? Qasdul hayat. Sangat banyak Pak, beragam orang yang menjadikan tujuan hidupnya selain Allah. Dia hidup untuk total maksimal, bahagia, senang gitu kan ya. Sehingga apapun akan dilakukan walaupun tanpa mempedomani rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Coba lihat hidupnya akan seperti apa. Di dalam melaksanakan perintah Allah mungkin hanya minimalis, asal dilakukan saja. Tidak memperhatikan ya, diterima atau tidaknya, khusyuk atau tidaknya, maksimal atau tidaknya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi min dzalik, ikhwatu iman. Makanya tadi, seseorang yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, pasti dia akan terfokus terhadap amaliyah-amaliyah yang bisa mendatangkan cintanya. Ingin seluruh kehidupannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rekamannya Masya Allah. Tadi yang pertama, dia akan fokus, punya perhatian yang lebih terhadap amalan yang sifatnya sunnat. Yang kedua, dia akan fokus perhatian terhadap tadi tilawatul Quran. Walaupun hanya beberapa ayat yang dibaca. Ikhwatu iman rahimakumullah, Masya Allah. Ya, bukan berarti ya kita tidak ingin waktu atau lama untuk waktu beristirahat, tapi ternyata punya concern yang lain. Bagaimana agar apa yang ia lakukan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya Bapak-bapak, salah satu tugas kita selaku orang tua terhadap anak-anak kita, ya, seperti apa? Jadi yang pertama, munculkan semangat, gitu kan? Atau komitmen, sikap mental yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu sadarkan akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan kesadaran agar betul-betul butuh, terikat, bergantung kepada Allah, Pak. Contoh, badai ka mana? Koyong kieu sang kieu, sok atuh nyuhunkeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala, disambungkan kepada Allah semuanya. Yang kedua, buat anak kita punya motivasi besar di dalam belajar, Pak. Ya, punya motivasi besar di dalam belajar. Ya. Buat ia termotivasi untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar. Bukan hanya belajar ilmu umum, tapi bagaimana agar tetap belajar juga ilmu agama. Nah, ikhwatu iman, ini mental-mental yang harus dibentuk. Kemudian yang ketiga, tanamkan mental kesungguhan. Jangan segala sesuatu dilakukan asal dilakukan saja, tapi buat agar anak-anak kita mempunyai mental bersungguh-sungguh di dalam aktivitas yang ia lakukan. Masya Allah. Karena ini ternyata yang hilang, Pak, di mentalitas anak-anak sekarang. Karena terlalu dimudahkan ya dengan fasilitas-fasilitas, dengan teknologi, sehingga sedikit demi sedikit memudar karakter-karakter bersungguh-sungguh. Ya. Makanya Masya Allah di dalam kurikulum pendidikan kurikulum 2013 salah satunya mental itu yang dimunculkan, Pak. Ya. Mental creativity, critical thinking gitu kan. Kemudian communication dan mental-mental yang lain itu sering dimunculkan karena ternyata hal ini yang sedikit demi sedikit memudar. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi ulangi lagi, bagaimana keimanan kita dianggap tepat, kemudian yakin sepenuh hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tolok ukurnya adalah ketika seseorang memiliki qasdul hayat. Apa itu qasdul hayat? Tujuan hidup. Sangat vital sekali tujuan hidup seorang mukmin, Pak. Karena dengan dia memiliki tujuan hidup, maka akan bisa mewarnai aktivitasnya sehari-hari. Kalau seorang mukmin
sudah yakin bahwa tujuan hidupnya adalah bagaimana agar Allah ridho, apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, apapun peran yang ia lakukan, sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang karyawan, atau sebagai apapun yang ia lakukan, maka kalau tujuannya tahu bagaimana agar Allah ridho, maka hal itu akan menjadi kompas untuk dirinya, Pak. Masya Allah, ikhwati iman, rahimakumullah. Luar biasa bagaimana Islam sangat mengajarkan kita punya komitmen yang tinggi, Pak. Nah ini, qasdul hayat. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang sering saya jelaskan, ada orang yang mengajar hidup dunia tanpa memperhatikan akhirat. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, sebagian di antara manusia ada yang hidupnya agar untuk senang bahagia di dunia saja, sehingga pemikiran terhadap akhirat dia tidak terfikirkan. Dan sebagian yang lain pula ada yang punya tujuan hidup yang lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya tahqiqu syahadatain, realisasi dari syahadat yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, salah satunya terlihat dari bagaimana dia memiliki tujuan hidup yang disebut sebagai qasdul hayat. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah SAW mengindikasikan seperti ini, Pak. Barang siapa yang kalimat terakhir yang diucapkannya adalah la ilaha illallah, itu dia akan masuk surga. Kalau dari segi lafaz saja sangat mudah, Pak. Jadi salah satu zikir yang tidak memerlukan kerja organ mulut kita yang ekstra adalah lafaz la ilaha. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ada bukan hanya lisan saja, tapi ada gerak bibir. Apalagi subhanallah atau alhamdulillah. Tapi kalau melafadzkan, coba la ilaha illallah, la ilaha illallah, cuman gerak lisan saja, betul tidak, Pak? Coba dicoba. La ilaha illallah. Kalau subhanallah ada peran dari bibir. Alhamdulillah pun sama demikian, Allahu Akbar. Rasul mengindikasikan barang siapa yang akhir hayatnya ditalkin. Apa itu talkin? Talkin itu apa, Pak? Dibimbing ya, diajarkan, dibimbing. Nah, itu Masya Allah. Akhir dari hayatnya dibimbing untuk melafalkan la ilaha illallah, kemudian mengikuti lafal tersebut sehingga diucapkan dan ia menjadi akhir dari ucapannya dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Nah, makanya laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hampir meninggal di antara kalian untuk melafalkan la ilaha illallah. Makanya Masya Allah, Pak, salah satu hal yang diajarkan kepada anak kita, bagaimana agar anak-anak kita itu gini, Pak, punya kepekaan. Nggak apa-apa kita pesan ujang bager kasep atau neng gelis tekeng hilap pami ningali bapak sekedap deui pimaoteun bimbing arahkeun bapak sangkan tiasa ngucapkeun la ilaha. Biasanya orang mah nganggap eta teh merupakan pesan yang horor ya. Padahal eta teh Masya Allah menentukan kehidupan kita, Pak. Kemudian munculkan anak-anak agar punya kepekaan, Pak. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada banyak hal yang dilakukan, Pak, ketika menghadapi orang yang meninggal, orang yang akan meninggal ya. Anu kahiji tilawatul Quran, anu hiji nangis, anu hiji nalkinan la ilaha illallah. Ini kredit pisan, Pak. Gitu kan ya? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ajarkan, bimbing ia untuk melafalkan la ilaha illallah. Teknisnya seperti apa? Teu oge nu ngajarkeun teh seueuran gitu kan ya. Nu hiji nangis, nu hiji nalkinan. Bapak Ibu rahimakumullah, karakteristik orang yang meninggal itu tidak boleh terlalu banyak fokus. Itulah kenapa Rasulullah SAW sederhana sekali ajarkan yang hampir meninggal melafalkan la ilaha illallah. Nu hiji usah cenah ada sedih atau ningali bapak atau napi mamah gitu nya,
katingali kitu seolah-olah bade ngantunkeun, ya justru karena kita cinta hantarkan ia untuk hanya fokus saja melafalkan la ilaha illallah. Bukan berarti tilawatul Quran tapi membaca Al-Quran jelek, Pak. Tetapi ketika terlalu banyak fokus, itu Masya Allah, maka sangat crowded pisan. Nu hiji nalkinan, anu ieu nangis, dicaram nangis teh, karunya atuh cenah. Tapi ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Upami teh mah seueur murang kalina sok bergantian. Teu keng dugi ka terjeda satu momen gitu kan ya untuk diajarkannya lafaz la ilaha illallah tuh. Karena walaupun lafaz tersebut sangat ringan, Pak, ya, luar biasa. Ini yang mendorong seorang mukmin untuk mampu melafazkan la ilaha illallah adalah amaliyahnya. Selama ia ketika sehat, ketika hidupnya atau waktu yang ia habiskan di dalam kehidupannya, kalau yang menjadi tujuan hidupnya bukan Allah, sehingga amaliyahnya tidak mengarah ke arah sana, maka luar biasa. Ini akan menjadi kendala untuk seorang mukmin mudah sekali melakukan atau melafazkan la ilaha illallah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi bukan hanya lisan saja, bukan hanya sebuah ucapan yang keluar dari lisan seorang hamba sebelum meninggal, tapi mampu atau tidaknya salah satunya ditentukan dari amaliyah yang terus-menerus konsisten ia lakukan ketika hidupnya. Itu ya, Masya Allah. Makanya wajar sekali kalau Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tahqiqus syahadatain, realisasi salah satu tolok ukur indikator betulnya seseorang meyakini lafaz la ilaha illallah adalah bagaimana atau sejauh mana ia meyakini Allah sebagai qasdul hayatnya. Apa qasdul hayat? Tujuan hidupnya. Masya Allah, ikhwatu iman rahimakumullah. Ini ya, luar biasa. Makanya di dalam pembicaraan terhadap anak kita, Pak, tidak salah, Pak, ketika kita mengamanahkan pami ningali bapak, ya udur nginghilapnya gitu kan ya. Wah, itu tidak apa-apa. Sebuah nasihat yang sebetulnya visioner, Pak. Itu yang dugi ka asa sieun gitunya ngaamanahkeun kitu ka murang kali nya. Justru seperti itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kita butuhkan ternyata, Pak, sesaat menjelang ajal adanya pembimbing di luar diri kita. Sebetulnya amaliyah kita pun, Pak, amaliyah kita akan secara otomatis membimbing kita untuk melafazkan la ilaha illallah. Tapi seorang mukmin, ya, ketika sakaratul maut ternyata butuh dukungan orang di luar dirinya. Disinilah peran serta dari kesolehan seorang anak. Kalau anak tahu, faham, paham terhadap agama tanpa diminta pun, ia akan melakukan hal yang tepat, Pak. Banyak hal yang dilakukan kan ya untuk menghadapi orang yang hampir meninggal. Tetapi ada satu hal yang tepat, itu ikhwatu iman rahim. Nah, seseorang anak yang faqih, yang soleh, dia akan melakukan hal yang tepat dikarenakan wawasan dan pengetahuannya. Inilah ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi mengamanahkan atau mengajarkan, menginformasikan ikhwatu iman rahimakumullah terhadap bagaimana konsekuensinya. Ya, sangat bahagia, Pak, ketika kita pernah ya membimbing, menghantarkan orang tua kita ya di akhir hayatnya untuk melafazkan kalimah la ilaha illallah. Sangat bahagia, Pak. Itu berarti kita sangat berkontribusi untuk menghantarkan orang tua kita menuju husnul khotimah. Eta jadi hiji hal yang membuat kita bahagia selaku anak adalah bagaimana kita punya kesadaran untuk bisa membimbing, menghantarkan orang tua kita menuju husnul khotimah. Salah satu ikhtiarnya apa? Mentalqinkan dengan lafaz la ilaha illallah. Emut kamu orang kali tiasa gentenya gitu kan? Orang kali orang punya perhatian atau tidak? Ketika kelak kita ya nanti menjelang ajal untuk membimbing atau ya, punya kepedulian terhadap talqin untuk kita ikhwatu iman rahimakumullah. Karena ternyata Masya Allah, dulu pernah saya bahas ya, kenapa sakaratul maut dikata atau hal
menjelang ajal disebut sakarat. Sakaro, hampir satu akar kata dengan sukaro, mabuk atau keadaan yang sangat susah payah di luar kendali kesanggupan mengendalikan dirinya. Dan inilah ikhwatu iman rahimakumullah, salah satu hikmah Rasulullah SAW, ya, di dalam syariatnya sederhana menghadapi orang yang hampir meninggal. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Walaupun banyak hal yang memungkinkan dilakukan dan dirasa yang dilakukan itu seolah-olah baik, ya, seolah-olah bagus. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan, laqinu, ajarkan, bimbing, arahkan, mautakum, orang yang hampir meninggal di antara kalian, la ilaha illallah, untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah. Ya, tadi itu kalimatnya sangat ringan sekali. Tetapi yang akan menuntun lisan ini terucap kalimah la ilaha illallah adalah amaliyahnya, ikhwatu iman rahimakumullah. Ya, Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tolok ukur dari seseorang yang betul-betul memiliki keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya cukup mempunyai qasdul hayat, tetapi ia juga mempunyai minhajul hayat. Apa itu minhajul hayat? Pedoman hidup. Ikhwatu iman. Apa itu pedoman hidupnya? Yakni al-Islam. Bukan hanya mempunyai tujuan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia juga memiliki minhajul hayat. Apa itu minhajul hayat? Pedoman hidup. Bagaimana cara untuk mencapai Allah? Tentu saja ada pedoman-pedomannya, yakni di dalam al-Islam. Ya, ikhwatu iman rahimakumullah. Menuju Allah, menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja ada pedomannya, Pak. Ya. Tidak dengan hal-hal yang dianggap baik atau merasa baik, tapi betul-betul baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan hal yang diperintahkan, hal yang dicontohkan. Ini adalah pedoman, Pak. Pedoman itu apa? Pegangan, ya. Pedoman hidup atau hal yang diyakini atau ditapaki, ikhwatu iman. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan demikian. Seseorang yang betul di dalam keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, tetapi ia juga menjadikan al-Islam sebagai pedoman hidupnya. Ya, kita punya keyakinan, ya Pak, ya, walaupun keyakinan ini kalau dipublis kepada orang di luar Islam dianggapnya sebagai tidak atau terlalu memaksakan. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengharap, ya, ghairal islami dinan, selain Islam sebagai agama, falay yuqbala minhu, maka ia akan tertolak, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini pedoman orang Islam, ya Pak, ya. Walaupun orang di luar Islam seolah-olah keberatan menganggap kita sebagai yang inklusif gitu, ya, nggak apa-apa. Ini yang kita yakini. Barang siapa yang mengharap selain Islam sebagai agama, gitu kan, fala yuqbala minhu, keyakinan umat Islam itu tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, Masya Allah. Bukannya memaksakan kehendak, tapi ini murni sebagai bagian dari apa yang kita yakini. Nah, makanya minhajul hayat, pedoman hidup, ya, sebagai bukti kita merealisasikan syahadat adalah menjadikan al-Islam, ya, sebagai pedoman hidup kita. Nah, yang terakhir, ya, realisasi dari kalimah atau dari lafadz la ilaha illallah, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika seseorang memiliki al-qudwatu wal uswatu fil hayat, punya contoh dan teladan di dalam hidupnya. Siapa itu? Rasulullah. Nah, tiga komponen ini, al-qudwah atau qasdul hayat, minhajul hayat, al-qudwah fil hayat, itu digabung di dalam raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin
sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Nah, terakhir ikhwatu iman rahimakumullah, hal yang bisa mewujudkan realisasi terhadap lafaz la ilaha illallah, ya. Untuk mewujudkan implementasi dari lafaz la ilaha illallah, lakukan 3 hal. Yang pertama, hindari kesyirikan. Ini, ya. Jadi la ilaha illallah itu tauhid, tidak mungkin bersatu dengan kesyirikan. Upami teh makan toski itu kantoski masih kena nyimpen sisa-sisa kesyirikan gitu kan ya, buang. Atau pernah meyakini ini dan ini, sekarang hilangkan. Murnikan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menghilangkan kemudaratan. Ustaz abdi mah rasa tenang teh upami nyimpen benda ieu ti guru abdi asa merasa tenang ta. Jadi menyandarkan ketenangan gitu kan ya terhadap sosok lain selain dari Allah Subhanahu wa taala, merasa aman upami nyimpen ajimat ieu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Hindak belarasuhun. Hindari kesyirikan, ya. Asa pede icalan teh upami nyimpan ieu sareng ieu itu aja. Nauzubillah ya tadi. Jadi hindari kesyirikan, karena sebuah kesyirikan itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan ketauhidan. Sedangkan tauhid ini adalah implementasi atau realisasi dari la ilaha illallah. Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, tidak menganggap sepele, enteng, kecil kebaikan apapun itu. Asal itu diperintahkan oleh Allah, ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukan. Walaupun sedikit sekali orang yang perhatian terhadap amaliyah ini. Nah ini sebagai bentuk kita menjadikan Allah sebagai sosok atau sebagai hal yang menjadi tujuan hidup kita, Pak. Sekecil apapun hal yang mendatangkan cinta dari Allah dilakukan. Tadi ya, namun tadi lakukan amaliyah sunnat, tilawatul Quran, nukatiluna dawamu dzikrihi ala kulli halin. Ya, senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Nah, yang ketiga, otomatis ikhwatu iman rahimakumullah, merasa ditatap, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan bisa menjadi counter attack ketika muncul keinginan-keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa meyakini ditatap, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan itu pula lah yang akan menjauhkan diri kita dari maksiat. Baik, saya simpulkan, ikhwatu iman rahimakumullah, materi yang kita pelajari, yang kita bahas hari ini adalah tahqiqus syahadatain. Realisasi atau wujud terlihat dari kita meyakini lafaz tauhid la ilaha illallah. Apa yang akan terlihat? Yang pertama, ketika kita mempunyai qasdul hayat. Apa itu qasdul hayat? Tujuan hidup. Banyak sekali tujuan hidup, beragam sekali. Ya, tapi tujuan hidup yang hakiki seorang mukmin adalah ketika menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Apa tandanya? Mempedomani hal-hal yang mendatangkan ridho dari Allah, menghindari hal-hal yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang mendatangkan ridho walaupun berat, walaupun sangat sulit sekali gitu kan, sangat sedikit orang yang mengamalkan ini, tapi akan ia lakukan karena tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ia gapai, yang ia usahakan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, menghindari hal-hal yang mendatangkan murka dari Allah, walaupun tahu, senang, suka, masih butuh dan yang lain sebagainya. Yang kedua, ikhwatu iman rahimakumullah, tahqiqus syahadatain adalah minhajul hayat. Ketika seseorang mukmin mempunyai pedoman hidup. Apa pedoman hidup? Adalah al-Islam. Yuk lebih semangat lagi untuk mempelajari khasanah keislaman. Alhamdulillah di Masjid Al-Hikmah ini difasilitasi beberapa hari untuk lebih memperluas khasanah keilmuan kita terhadap keislaman. Selanjutnya, al-qudwatu fil hayat, mempunyai teladan di dalam kehidupan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu barangkali materi singkat sederhana yang bisa pagi hari ini disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berkomitmen yang kuat dan tinggi terhadap mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hal-hal yang lainnya. Aqulu qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.